Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah, siswa-siswi SMP Negeri 2 Kresek yang Ibu cintai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Belum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak cerdas, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar materi yang baru dari pelajaran agama. Kayak hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak. Nah, apa tuh ya sholat jamak? Ada yang pernah dengar? Atau mungkin ada yang udah tahu, ada yang udah pernah ngelaksanain sholat jamak. Oke, sekarang kita belajar bareng-bareng ya supaya tahu apa itu sholat jamak. Oke, sholat jamak itu adalah menggabungkan dua sholat wajib, dua sholat fardu, dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Jadi kan kita dalam satu hari itu ada 5 sholat wajib yang harus kita kerjakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, untuk sholat zuhur dan sholat asar itu bisa kita gabungkan. Dan sholat maghrib dan sholat isya juga bisa kita gabungkan. Tapi sholat subuh itu tidak bisa dikerjakan dengan sholat jamak ya. Jadi hanya zuhur digabungkan dengan asar atau maghrib digabungkan dengan isya. Itu namanya sholat jamak, mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat jamak bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim menggabungkan dua sholat wajib dan mengerjakannya di waktu sholat yang pertama. Jadi contohnya sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan di waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan di waktu sholat maghrib. Jadi di waktu sholat yang pertama ya. Kalau jamak takhir itu kebalikan dari jamak takdim, yaitu menggabungkan dua sholat wajib dan melaksanakannya di waktu sholat yang kedua. Jadi contohnya kita mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu sholat asar, atau mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya. Baik, hukum dari mengerjakan sholat jamak ini adalah boleh ketika kita dalam keadaan darurat atau dalam perjalanan jauh. Syarat melaksanakan sholat jamak ini ada 5. Yang pertama, ketika sedang dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Misalnya kalau suatu saat nanti kalian pergi keluar kota yang jaraknya jauh, misalnya ke Jawa atau ke Sumatera, itu boleh kalian melaksanakan sholatnya digabungkan, melaksanakan sholat jamak. Lalu syarat yang kedua, perjalanannya itu bukan untuk maksiat, jadi perjalanan untuk kebaikan, misalnya untuk bersilaturahmi ke rumah saudara atau untuk bekerja, seperti itu. Lalu syarat yang ketiga, ketika sedang dalam kesulitan atau ketika sakit. Yang keempat, sholat yang dikerjakan, sholat yang digabungkan adalah sholat wajib. Dan yang kelima, berniat untuk menggabungkan sholat, berniat untuk menjamak ketika takbiratul ihram. Sekarang kita belajar cara melaksanakan sholat jamak ya. Jamak takdim kita kerjakan sholat yang pertama dulu ya. Jadi sholat zuhur baru sholat asar, atau sholat maghrib dulu baru isya, seperti itu. Untuk niatnya ada sedikit perbedaan dengan niat yang biasa. Untuk sholat zuhur jamak takdim niatnya seperti ini: usolli fardhu zuhri arba'a rokaatin majmu'an ma'al asri jam'at takdimin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi ada tambahan di niatnya, majmu'an ma'al asri jam'at takdimin. Oke? Setelah niat, langsung melaksanakan sholat zuhur seperti biasa, 4 rakaat sampai dengan salam. Setelah salam, kalian langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar. Tidak boleh mengerjakan hal lain. Jadi langsung sholat asar dengan niat usolli fardhul asri arba'a rokaatin majmu'an ma'az zuhri jam'at takdimin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Setelah itu mengerjakan sholat asar 4 rakaat sampai dengan salam. Begitu juga sholat jamak takdim maghrib dengan isya, sama. Jadi untuk sholat maghrib dulu niatnya usolli fardhul maghribi
salasa rokaatin majmu'an ma'al isya'i jam'at takdimin mustaqbilal qiblati ada'al lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Setelah itu, setelah niat, laksanakan sholat maghrib seperti biasa 3 rakaat, salam. Setelah itu langsung melaksanakan sholat isya dengan niat usolli fardul isya'i arba'ah rakaatin majmu'an ma'al maghribi jam'at takdimin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ya, setelah itu mengerjakan sholat isya 4 rakaat sampai dengan salam. Jamak takhir sama, pelaksanaannya hanya perbedaannya di niatnya saja. Jadi kalau di niat jamak takdim memakai jam'at takdim, kalau di niat jamak takhir memakai jam'at takhir. Untuk sholatnya, urutan sholatnya jam'at takhir boleh dua-duanya, boleh zuhur dulu baru asar, atau asar dulu baru zuhur, boleh juga maghrib dulu baru isya, atau isya dulu baru maghrib. Misalnya sholat asar digabungkan dengan sholat zuhur, jam'at takhir, jadi dikerjakannya di sholat asar ya. Niatnya usolli fardhul asri arba'a rakaatin majmu'an ma'az-zuhri jam'at takhirin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Jadi perbedaannya hanya di kata jamaknya ya, jamak takdim sama jamak takhir. Atau contoh misalnya sholat isya digabungkan dengan sholat maghrib dan dikerjakannya di waktu sholat isya. Jadi niatnya usolli fardhul isya'i arba'a rakaatin majmu'an ma'al maghribi jam'at takhirin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Seperti itu niat dan tata cara melaksanakan sholat jamak. Baik anak-anak, sekian materi hari ini. Silahkan kalian pelajari kembali tentang sholat jamak dan kalian bisa praktekkan ketika nanti kalian bepergian jauh ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.